Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reviana Monica, NIM 18143210003. Saya dari kelas D, Teknik Informatika Malam Ubara. Pada presentasi kali ini, saya akan membawakan mengenai pembahasan etika profesi pada lingkungan kerja saya. Baik, untuk awal mula, saya di sini bekerja di sebuah manufacturing di daerah Sidoarjo yang berinstansi bernama PT Karya Energi Semesta. Oke, secara singkat saya akan jelaskan sejarahnya dari PT Karya Energi Semesta. Karya Energi Semesta merupakan manufaktur yang didirikan pada tahun 2013, yang dimana manufaktur ini bergerak di bidang energi terbarukan. Produksi utamanya adalah produk PJU dengan tenaga surya dan PJU dengan tenaga listrik biasa. PT Karya Energi Semesta memiliki visi dan misi, yang mana visinya adalah menjadi manufaktur yang terdepan dalam energi terbarukan dan mencapai kepuasan pelanggan. Serta misinya melakukan inovasi dalam development produk serta mendengar keinginan dari calon pelanggannya. Secara singkat sudah saya jelaskan, dan kita akan menuju ke slide utamanya mengenai pembahasan dari etika profesinya. Etika profesinya sendiri di lingkungan kerja saya itu tidak lepas dari penerapan visi dan misinya, karena visi dan misi merupakan fondasi awal sebuah perusahaan untuk menatap dan mewujudkan target perusahaannya. Ketika perusahaan sudah memiliki sebuah visi dan misi, diharapkan perusahaan tersebut akan memiliki masa depan yang gemilang, yang maju, dan terdepan menjadi nomor satu di negeri ini. Karena etika profesi sangat penting di dalam pekerjaan yang saya emban sekarang, maka di sini ada beberapa poin penting dari etika profesi yang harus dijalankan dalam rangka untuk menerapkan visi dan misi dari perusahaan di tempat kerja saya tersebut. Yang pertama, datang tepat waktu di tempat kerja. Menjadi seorang karyawan di sebuah perusahaan memanglah harus menjaga etika, seperti kita harus datang tepat waktu di tempat di mana kita bekerja, dikarenakan ketepatan waktu kita menandakan sebagaimana kita profesionalisme dalam menjalankan profesi kita, dan kita dinilai selalu ready ketika kita dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, salam sapa rekan kerja. Pada poin ini, kenapa saya menuliskan salam sapa rekan kerja? Dikarenakan kita tidak bisa acuh kepada teman-teman atau rekan kerja kita, karena di suatu pekerjaan pasti kita tidak akan bekerja sendirian. Kita harus bekerja sama dengan orang lain. Maka dari itu, kenapa kita harus memberi mereka salam dan menyapa mereka? Dikarenakan ini untuk menciptakan koneksi, ikatan, agar kita dianggap sebagai teman bagi mereka, bukan sebagai musuh atau orang asing. Kemudian, poin ketiga, diskusi sebelum melakukan atau memulai pekerjaan. Mengapa kita harus melakukan diskusi sebelum atau memulai pekerjaan tersebut? Dikarenakan komunikasi adalah sesuatu yang penting dalam suatu pekerjaan. Bila mana kita melakukan diskusi
sebelum memulai pekerjaan atau yang bisa disebut dengan briefing. Kita pasti tahu dalam bekerja tidak ada sesuatu yang lancar-lancar saja, pasti ada kendala maupun masalahnya. Oleh karena itu, untuk mengevaluasi, mereview, atau memberi sekedar saran atau solusi dari sebuah isu tersebut, maka kita harus open komunikasi terhadap semua rekan anggota kerja kita untuk menciptakan pekerjaan yang dapat kita handle dengan mudah. Kemudian pada poin keempat, membantu bila rekan kerja kesulitan. Ini sering diabaikan oleh beberapa orang dikarenakan ada beberapa orang yang ingin menjadi superhero. Tapi untuk menjadi perusahaan super alias super team, kita tidak boleh bekerja sendirian. Kita harus saling bahu-membahu. Bila mana ada yang mengalami kesulitan, maka kita tidak boleh tutup mata saja, karena kita sebagai bagian kelompok tersebut harus membantu pekerjaan mereka bila mana dibutuhkan, dan juga tidak boleh saling tuduh-menuduh bila terjadi sebuah kesalahan. Kemudian untuk poin kelima, saling mengajari ilmu baru agar berkembang bersama. Pada poin kelima ini yang membuat saya sangat menyukai atau mencintai pekerjaan saya sekarang itu karena di beberapa tempat kerja mungkin ada yang pelit ilmu atau memang ya cuman hanya sekedar bekerja saja tapi tidak ada sharing the knowledge untuk mencapai jenjang karir. Tapi yang saya rasakan sekarang, karena sudah saling mengajari ilmu, maka kita itu tidak merasa bekerja sendiri, karena teman kita juga akan memiliki ilmu yang sama seperti kita, dan akhirnya kita bisa maju bersama, dan ilmu yang kita dapat tadi bisa bermanfaat bagi rekan-rekan kerja. Kemudian untuk poin ke-6, profesional dalam melakukan pekerjaan. Profesional ini katakanlah seperti ketika kita mendapatkan task pekerjaan dan kita sedang ada pekerjaan yang lain, atau mungkin pekerjaan kita menumpuk, secara profesional kita tidak boleh menolak ataupun kita tidak boleh mengabaikan, tetap lakukan pekerjaan tersebut, terus profesional dalam hal tidak membawa masalah pribadi, kemudian tidak marah-marah tidak jelas, karena memang urusan pekerjaan adalah pekerjaan dan urusan pribadi adalah urusan pribadi. Kemudian di poin ke-7 yaitu mematuhi rules kerja. Mematuhi rules kerja ini contohnya itu seperti tidak main HP, kemudian berangkat kerja tepat waktu, itu termasuk juga rules kerja. Kemudian mentaati SOP dalam bekerja dan membaca work instruction sebelum melakukan atau memulai pekerjaan tersebut, agar terhindar dari kesalahan ataupun itu keteledoran. Kemudian untuk poin ke-8, memenuhi target kerja.
Memenuhi target kerja ini maksudnya kita ditarget untuk bekerja, menyelesaikan suatu tugas, kemudian tugas tersebut harus dikumpulkan atau diselesaikan dalam tenggat waktu tertentu. Itu merupakan target kerja. Kita harus punya target kerja karena dari target kerja kita dinilai kita mampu dan kita tidak terpressure atau tertekan oleh pekerjaan tersebut, dan santai saja karena memenuhi target kerja itu menandakan kalau kita scaling up untuk manajemen waktu membagi pekerjaan itu sangat bagus. Kemudian untuk poin ke-9, turut serta dengan isu yang dihadapi perusahaan. Maksud dari poin ke-9 ini seperti misalkan perusahaan saya memiliki sebuah masalah karena ada komplainan dari customer. Kita sebagai pihak yang memang berkaitan dengan hal tersebut, kita juga harus turut membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Misalkan kita membantu dari segi analisa permasalahan kenapa bisa terjadi seperti itu, dan kita juga menjelaskan mengenai bagaimana penanganan dari problem tersebut bila mana nantinya akan terjadi lagi, dan agar tidak terjadi lagi, dan kita mencari tahu dari solusi dari permasalahan tersebut agar nantinya problem tersebut tidak terjadi lagi. Kemudian di poin ke-10, bisa bekerja secara mandiri ataupun bersama. Ini merupakan poin di mana kita dinilai apakah kita bisa bekerja secara individual ataupun kita bisa bekerja secara kelompok. Di mana kita bekerja individual maksudnya kita dapat menyelesaikan dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilimpahkan kepada kita sendiri, dan jika pun kita bekerja secara kelompok, kita dapat bahu-membahu untuk membawa pekerjaan tersebut agar cepat terselesaikan. Kemudian di poin ke-11, tidak membawa urusan pribadi dalam urusan pekerjaan. Ini sering yang ada di lingkungan kerja. Mungkin ada yang suka bergosip ataupun membawa urusan rumah ke pekerjaan. Ini sangat tidak profesional. Mengapa? Karena kita kerja itu kita mengabdikan diri kita untuk perusahaan yang kita menjadi bagian dari lingkungan perusahaan tersebut. Jadi kita harus bisa memposisikan di mana kita berada. Dan untuk penjelasan mengenai video dari materi ini akan saya sampaikan setelah slide ini. Selamat pagi.